Oke, welcome back Komandir ya. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang perang tanah langkah yang kemarin juga ada yang minta Bang bikinin alur videonya supaya tuh orang-orang paham ya, karena ada beberapa yang kurang memahami untuk event perang tanah langkah ini. Sebelumnya gue ingetin dulu kalau kalian R123 itu sebenarnya simple aja ya, tinggal ngikutin instruksi R4 R5 kalian via notifikasi atau pengumuman aliansi ya di sini ya, kayak gitu loh. Tapi kalau kalian R4 R5 ya pastinya agak sedikit pusing dikit ya, karena harus ngatur teman-teman di aliansi sendiri, aliansi lain, aliansi di server lain pula ya yang mau diajak aliansi gitu ya. Tapi ya kita akan coba ngebahas secara simple aja, karena secara teori memang agak ribet, tapi pas prakteknya itu enggak seribet itu cuy ya. Apalagi untuk perang tanah langka. Sebenarnya itu kalau dari segi prakteknya cuman kayak kita deklarasi perang, terus nanti kita lihat ya kita dideklar sama berapa. Misalnya kita kan aliansiku PNI kan bertahan ya, misalnya PNI itu diserang sama berapa aliansi, misalnya diserang 2 aliansi atau 3 aliansi, maka PNI bisa ngundang teman ya, mengundang aliansi lain untuk bantu bertahan kayak gitu loh. Nah, kemudian setelah fase undangan selesai, nanti fase persiapan, kayak nanti nata-nata gimana persiapan base-nya, kapan-kapannya, detik-detik penyerangannya sudah harus disiapkan. Jangan sampai pas persiapan ini tungkunya direlokasi, terus ketika fase perang tungkunya belum jadi ya, itu dihitung langsung gagal ya cuy ya. Jadi kayak langsung menang si penyerangnya ya. Jadi tungku tuh harus benar-benar sudah ready ya. Mungkin di fase undangan aja tuh udah harus ready, sudah nggak direlokasi lagi ya. Tapi yang jelas di fase perang udah nggak bisa relokasi. Mungkin fase persiapan aja itu baru bisa relokasinya. Jadi tinggal diatur aja nanti aliansimu mau relokasinya kapan kayak gitu loh, di fase deklarasi, fase undangan atau fase persiapan ya. Tapi kalau fase perang sudah nggak bisa direlokasi cuy ya. Kalau belum jadi auto kalah cuy. Kayak gitu ya. Itu secara umumnya ya untuk perang tanah langka. Nah, untuk secara detailnya gimana Bang? Ya jadi R4 R5 kalian ketika fase deklarasi perang ya, kalian check and recheck ya. Kayak gini teman-teman ya. Jadi mungkin apa ini belum ada yang mau nyerang ya. Tapi padahal kemarin itu sempat dihancurkan juga sama WNX ya, Om Venom. Ternyata Om Venom juga sempat nonton YouTubeku juga gitu loh. Jadi misalnya seperti ini ya, 1176X FFX ya. Misalnya kayak gini. Nah, jadi dia kan gendarmerie kan bertahan. Nah, penyerangnya ini. Nah, ini kan ada opsi 3 kotak ya. Jadi kalau penyerangnya itu yang nyerang aliansi XFXX itu bisa sampai 3 aliansi yang nyerang dia cuy. Nah, kalau dia nyerangnya barengan ya, misalnya 3 aliansi nyerang XFFXX, nah itu si XFFX ya bisa ngajak temen juga untuk bertahan gitu loh, jadi dari aliansi lain. Nah, kalau misalnya kalah gimana Bang, kalau menang gimana Bang? Nah, jadi syaratnya untuk kalah ya biasanya itu tungkunya sampai level pertahanannya itu 0 ya. Apa ya kalau nyebutnya ya, pokoknya nanti ada darahnya tuh tungkunya pas diserang tuh. Kalau darahnya tuh 0, nah itu berarti sudah menang dari pihak penyerang ya. Tapi kalau sampai durasi perangnya itu selesai, tungkunya masih bertahan, berarti yang pihak bertahanlah yang menang kayak gitu cuy ya. Jadi kalau tungkunya kalah itu nanti tanah langkanya bisa keambil cuy ya. Tanah langkanya tapi nggak semua diambil ya, cuman beberapa persennya aja ya. Dan di sini tuh ada kayak gini loh guys. Jadi total apa ini? Tanah langkanya 920k, terus yang dapat dijarah sekian kayak gitu loh. Jadi nggak semuanya diambil gitu ya. Itu adalah perang tanah langka. Jadi untuk setiap eventnya itu nanti ada tanggal-tanggalnya, dicek-cek aja di ini ya, di event di musim 2 Dunia Kutub ini untuk perang tanah langka. Jadi kalau kita ngelihatnya langsung di informasinya di event, nah kayak gini. Pertama pemberontak nyerang, terus ini ganti nyerang, terus ini ganti nyerang. Jadi kayaknya tuh meskipun pemberontak juga harus bertahan juga gitu loh. Dan meskipun dari pihak bertahan juga harus nyerang juga gitu loh. Jadi aku agak sedikit bingung ya kenapa itu dinamakan pemberontak dan juga bertahan ya. Pemberontak dan gendarmerie ya. Tapi ya intinya gamenya tuh nama-namanya memang seperti itu cuy ya. Jadi teman-teman boleh ini sendirilah nanti ya, boleh cek and recheck sendiri ya. Kalau aku sendiri tuh jujur memang belum mengalami cuy ya. Jadi kayak ini aku menjelaskan juga berdasarkan informasi yang aku baca, tapi aku belum mengalami cuy. Jadi mungkin kalau informasi yang aku beri kurang tepat atau masih kurang lengkap ya, teman-teman yang lain yang lebih suhu boleh menambahkan ya cuy ya.
Jadi kayak gitu ya untuk perang tanah langka. Jadi di fase-fase awal ya rangkumannya ya. Fase-fase awal mana nih nanti emailnya? Bentar-bentar mana eventnya ya. Nah ini ya fase-fase awal, fase deklarasi ini kan mau selesai nih di serverku, di aliansiku nih. Nanti cek aja deklarasinya apa. Misalnya aliansimu, kalau ada yang declare pasti ada tandanya kayak gini, satu kayak gini. Kalau misalnya yang declare dua ya berarti beda lagi kayak gitu-gitu loh. Nah jangan lupa juga yang bisa diundang itu kan ini cuy ya, yang satu grup ya, misalnya grup 2 ya bisa ngundang grup 2, grup 4 ya ngundangnya grup 4. Ini kan aliansiku di grup 4 ya cuy ya, jadi ya biasanya ngundang teman dari grup 4. Nah kayak gitu, jadi yang nggak dapat declare gimana bang. Nah biasanya yang nggak dapat declare itu bisa membantu nanti ya, membantu yang ke declare ke serang banyak gitu cuy, karena nanti ada fase undangan ya. Ya nanti di fase undangan baru ketahuan nanti, misalnya aliansi A nih dideklar sama 3 aliansi. Nah dia kan bisa ngundang 2 aliansi. Kalau yang declare cuma satu ya sendirian, kalau yang declare nyerang 2 ya berarti dia bisa dapat satu teman lagi. Biar intinya sih kalau satu ya lawan satu aliansi, 2 lawan 2 aliansi, 3 aliansi ya lawan 3 aliansi, kayak gitu guys. Pada dasarnya itu seperti itu. Jadi kalau kalian punya teman atau kalian punya diplomasi yang bagus gitu ya, kalian bisa berteman dengan aliansi yang cukup kuat ya di grup kalian, yaitu akan lebih menambah chance untuk menang ya. Tapi kebanyakan sih warnya kalau aku lihat ya declare-nya ini masih satu-satu aja cuy. Ini melambangkan betapa diplomasinya itu masih cukup minim ya, karena orang-orang masih declare-nya itu satu-satu cuy. Belum ada yang dideklar langsung kayak satu aliansi diserang 3 atau diserang 2 gitu. Itu artinya dari pihak penyerang juga kurang komunikasi ya, kurang diplomasinya masih kurang cuy. Nah ini ada yang diserang 2 ini, 1176 WPZ ya ini ya. Nah kayak gini cuy contohnya ya. Kalau kayak gini gimana bang? Ya dia bisa minta tolong ke Gendarmerie yang bertahan gitu ya, tapi yang masih satu grup ya, supaya kekuatannya itu seimbang juga. Ini kan dideklar sama 2 aliansi, mentoknya 3 sih, mentoknya 3. Nah seperti itu. Jadi ada fase-fasenya, dilihat dicek-cek aja ya setiap hari kan. Ya gini fase deklarasi, nanti aliansimu ada yang deklar apa enggak. Kalau misalnya ada ya tinggal bertahan, yang deklar berapa. Kalau 2 tinggal cari teman, atau 3 cari teman. Kalau misalnya yang deklar sendirian ya berarti kalian one by one ya, by one aliansi, tapi berarti ya 100 lawan 100 orang lah kalau full ya. Terus fase undangan ya, fase undangan ini nggak berlaku ya kalau kalian cuma dideklar satu aliansi gitu loh. Tapi kalau kalian nggak ada yang deklar ya, fase undangan itu waktunya kalian bantu-bantu aliansi lain yang misalnya dideklar 2 aliansi kayak gitu-gitu, kalian bisa bantu ya, kalian bisa komunikasi. Terus fase persiapan ya, mungkin ini naruh tungku ya, waktunya kayak persiapan, naruh base, ngelilingin tungku ya, mau pakai trik licik yang di serverku tadi taruh di pojok atau enggak kayak gitu-gitu ya. Yang jelas harus disiapkan di sini. Semuanya tungku harus jadi di fase persiapan. Jangan sampai fase persiapan lupa gitu ya. Terus pas fase perang baru relokasi tungku. Tungkunya belum jadi masih dibangun ya, auto kalah ya cuy ya. Jadi kayak gitu ya. Tungku tuh harus benar-benar sudah ready di fase persiapan. Terus di fase perang ya nyerang tungku cuy ya. Jadi fase perang ya nyerang tungku. Nanti server penyerang akan datang ya, teleport paling kalau sudah dipenuhi kayak gini kan dia jauh ya, teleportnya paling ke daerah-daerah sini yang mana itu cukup jauh ke tungku, yang mana mereka butuh jalan ya. Jadi mereka akan kekurangan waktu untuk nyerang tungkunya. Kan perangnya kalau nggak salah cuman setengah jam nggak sih? Tapi tergantung ini juga sih, berapa aliansi juga sih. Kalau aliansinya ada 3 mungkin agak lebih lama cuy. Tapi yang jelas ada durasinya itu nanti ya, ketika fase perang ya. Ketika fase perangnya itu berlangsung ya, teman-teman satu aliansi yang bertahan itu ya harus ngegarnisum tungkunya ya. Nanti yang penyerang ya nyerang tungkunya, tinggal nanti darahnya tungku itu cepat mana yang habis itu ya. Kalau tungkunya habis ya penyerang menang, kalau tungkunya darahnya nggak habis sampai fase perang selesai ya berarti yang nyerang yang menang, kayak gitulah. Intinya sih seperti itu cuy. Jadi pada prakteknya sih nggak seribet itu cuy ya. Cuman dari pihak Gendarmerie maupun pemberontak nanti tetap akan mengalami yang namanya menyerang dan diserang ya, menyerang dan bertahan gitu cuy. Kalau ngelihat dari eventnya ya. Jadi seperti ini ya. Misalnya ini ya tanggal 6 ya, ini nyerang. Tanggal 9-nya ini ganti bertahan, 13 bertahan, 16 giliran nyerang lagi. Kayak gitu ya, giliran terus ya. Kalau aku ngelihat dari eventnya di sini ya. Nah, nanti kalau teman-teman merasa ada informasi yang kurang, perlu ditambahkan atau perlu dibenerin ya, nggak usah ragu-ragu, langsung komen aja itu yang bener gini-gini bang. Nah gitu. Oke. Jadi mudah-mudahan videonya bermanfaat untuk teman-teman yang belum paham perang tanah langka, dan aku sendiri juga menerangkan sesuatu yang aku belum alami ya, meskipun aku memahaminya itu cuma dari teks ya.
Karena pemahaman dari praktek itu biasanya lebih mengena daripada cuman membaca gitu loh. Tapi ya gue usahakan semaksimal mungkin ya. Untuk teman-teman yang sudah nonton, thank you banget ya. Mudah-mudahan kalian sehat terus. See you di next video. Bye bye.